Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu nasi goreng rendang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Devin Agustinanda Hidayatullah dengan NIM 22129259 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang bisnis plan saya. Pada zaman sekarang, sudah banyak orang-orang yang membuka usaha kuliner di mana-mana dengan berbagai macam makanan dan minuman yang mereka jual. Usaha kuliner ini banyak kita temui di pinggir jalan, disertai dengan para konsumen yang berdatangan, terutama pada usaha kuliner nasi goreng. Usaha kuliner nasi goreng ini sudah banyak didirikan dengan memiliki pelanggan yang banyak. Saat ini, banyak para konsumen yang sudah merasa bosan dengan kuliner ini dikarenakan kebanyakan dari penjual nasi goreng ini menawarkan nasi goreng yang sudah umum, seperti nasi goreng dengan topping telur atau daging ayam. Oleh karena itu, saya memiliki ide untuk melakukan inovasi terhadap nasi goreng, yaitu membuat nasi goreng rendang. Rendang adalah salah satu makanan khas Sumatera Barat. Rendang sudah banyak dikenal oleh banyak orang dengan cita rasanya yang khas. Bahkan, rendang juga pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Nah, karena itulah saya akan menciptakan inovasi baru dengan menggunakan rendang sebagai topping nasi goreng. Di sini, saya juga akan menggunakan topping bukan dengan rendang saja, melainkan saya juga akan menambahkan telur, kerupuk, dan berbagai jenis sayuran seperti timun, tomat, dan sayur selada. Ini akan menambahkan cita rasa pada makanan nasi goreng rendang. Begitu juga dengan penampilannya, sehingga membuat para konsumen tertarik untuk mencobanya. Adapun visi misi dari bisnis plan saya. Yang pertama yaitu visinya menjadi suatu usaha yang sukses di bidang kuliner yang menghadirkan suatu produk yang berkualitas dengan mengutamakan selera konsumen. Dan misinya yang pertama, menciptakan suatu masakan yang mempunyai cita rasa dan tampilan yang berbeda dari biasanya. Kedua, membangun tempat makan yang nyaman dan memberikan kesan yang baik kepada para konsumen. Yang ketiga, memanjakan para pencinta masakan nasi goreng. Adapun tujuan dari bisnis plan saya, yang pertama yaitu dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai kewirausahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Yang ketiga, dapat mengasah kemampuan dalam berbisnis. Baiklah, saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan dari bisnis plan saya yang pertama yaitu bahan makanan mudah didapat. Kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, produk yang terjamin halal dan memiliki tampilan yang menarik. Yang kelima, mudah dibuat dan dikerjakan. Keenam, dapat dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama yaitu harga bahan makanan yang terus meningkat. Yang kedua, produk yang tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga, membutuhkan tenaga yang banyak. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama, adanya inovasi baru sehingga membuat para konsumen tertarik. Kedua, adanya tempat strategis. Yang ketiga, adanya peralatan yang memadai. Terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, adanya pesaing yang ingin menirukan usaha yang dimiliki. Yang kedua, lingkungan sekitar yang kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja. Untuk strategi pemasaran bisnis plan saya, yang pertama, promosi. Promosi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan media sosial berupa Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Untuk langkah promosinya sendiri, dengan membuat poster dan memasang poster di sosial media. Untuk strateginya, dengan membuat poster yang menarik,
mengadakan promo, serta selalu melayani konsumen dengan baik. Deskripsi usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha yang akan saya jalani adalah nasi goreng rendang. Kedua, jenis produk. Untuk jenis produk itu sendiri akan saya tawarkan berupa barang berbentuk makanan berupa nasi goreng. Di sini saya berinovasi menjual nasi goreng yang belum banyak diketahui oleh orang lain, yaitu nasi goreng rendang. Ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Produk ini bisa sebagai sarapan pagi maupun makan siang, yang tentunya menyehatkan dan mengenyangkan. Produk ini memiliki cita rasa yang khas dengan tampilan yang begitu menarik perhatian. Yang keempat, lokasi usaha. Untuk lokasi usaha yang saya akan dirikan, yaitu di Jalan Kasuari nomor 9, Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Kelima, waktu. Untuk waktunya sendiri, penjualan dilakukan selama setiap hari pada pukul 7 pagi sampai jam 3 siang atau sampai habis. Berikutnya, saya akan membahas tentang rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen yang akan saya jalani adalah kalangan umum, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa bisa menikmati nasi goreng rendang. Kedua, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran adalah masyarakat yang berdomisili di kampus UNP dan di sekitar lokasi usaha. Ketiga, situasi persaingan. Penjual nasi goreng di Indonesia sangatlah banyak. Namun, di sini saya berusaha memberikan inovasi yang baru dan menciptakan cita rasa yang khas, serta tampilan yang lebih menarik terhadap nasi goreng rendang. Adapun rencana produksi dari bisnis plan saya. Yang pertama itu bahan baku, yang dimana tertera pada tabel, sehingga diperoleh total dari pengeluaran bahan baku yaitu sebesar 915.000 rupiah. Yang kedua, alat yang mana tertera pada tabel sehingga memperoleh pengeluaran sebesar 1.030.000 rupiah. Berikutnya yaitu proses produksi. Adapun cara memperoleh nasi goreng rendang sebagai berikut. Yang pertama, buatlah nasi goreng rendang terlebih dahulu. 1. Siapkan semua bahan dan cuci hingga bersih. 2. Potong iris tomat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan daun bawang hingga seperti yang tertera pada gambar. Ketiga, haluskan cabai merah, bawang putih, dan bawang merah menggunakan blender hingga tertera pada gambar. Yang keempat, siapkan kompor dan wajan. Tuangkan minyak dan dipanaskan dengan api kecil. Yang kelima, masukkan bawang putih dan cabai merah yang sudah dihaluskan, lalu masukkan tomat, bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang yang sudah diiris tadi. Dan untuk gambarnya sendiri tertera pada gambar. Keenam, tuangkan kecap asin, saori, saus tiram, kecap manis, saus sambal, dan kios sapi, lalu aduklah hingga semua bahan matang seperti pada gambar. 7. Apabila semua bahan sudah matang, masukkan nasi dan aduk hingga semuanya merata. Setelah itu, buatlah rendang yang akan digunakan sebagai topping nasi goreng. Pertama, siapkan semua bahan dan cuci hingga bersih. Kedua, haluskan cabai merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas menggunakan blender seperti yang tertera pada gambar. Ketiga, siapkan kompor dan wajan, lalu panaskan wajan dengan api kecil. Keempat, masukkan cabai merah, jahe, lengkuas, bawang merah, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kelima, masukkan daging sapi dan aduk hingga merata. Keenam, masukkan daun salam dan daun jeruk
daun serai, dan daun lengkuas. 7. Masukkan santan cair. 8. Parulah buah pala dan masukkan ke dalam rendang. 9. Naikkan besar api supaya lebih cepat matang. Dan terus diaduk hingga warnanya kecoklatan seperti yang tertera pada gambar. Nah, nasi goreng rendang sudah siap dinikmati dengan tambahan topping telur, kerupuk, dan berbagai jenis sayuran seperti timun, tomat, dan daun selada. Nah, untuk yang terakhir yaitu kapasitas produksi. Dalam satu produksi, dengan jumlah dan berat bahan yang tertera di atas, bisa menghasilkan nasi goreng rendang sebanyak 50 porsi. Sekian presentasi bisnis loan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.